Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib, Thalibat semuanya, alhamdulillah kembali kita bertemu ya. Baru 15 orang. Hanifah, Agina, Humaira, Deva, Najla, Hanifah, Nadia, ya. Unzurna ila, apa bahasa Arab layar? Ada yang tahu bahasa Arab layar? Syasha. Syasha itu bukan teman kita. Oh ya. Oh ya. Layar. Naam, syashah. Iya. Syashatun ya. Tulisannya syashatun. Atau bisa juga dengan hijab. Bisa juga dengan sitrun ya. Risha ya, syashah. Naam. Unzurna ila syashah am ila kitabikun ya. Ila kutubikun boleh. Nah, minggu lalu ya kita telah sampai pada soalan yang ke-6 ya. Sekarang kita akan masuk ke soalan yang ke-7. Oke. Sebelumnya Ustazah tanya, ayyuhuma ashah, Sahihul Bukhari am Sahihu Muslim? Ya, sambil nunggu teman yang lain bergabung. Sahihul Bukhari. Naam. Iya, Sahih Bukhari. Apa sebabnya? Mas sabab Sahihul Bukhari asahhu min Sahihi Muslim? Asyaddud. Naam. Wa li'anna fihi minal istinbatil fiqhiyah, ya kan? Ya, ma laisa fi sahihi Muslim. Nah, jadi lebih kurang ya soalan-soalan nanti yang akan ada di PAS ya, yang insya Allah kita laksanakan tanggal 27 November yang akan datang, lebih kurang 2 minggu lagi ya, sekarang udah tanggal 11 ya, jadi 2 minggu lagi, lebih kurang sekitar 16 hari lagi. Nah, soal-soalan di sini juga Ustazah ambil ya, dan tentunya berbahasa Arab. Nah, Sahih Al-Bukhari dan Sahihu Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim ya. Dan kedua kitab ini adalah kitab rujukan para ulama ya. Kitab rujukan para ulama sedunia. Namun timbul pertanyaan,
yang di nomor 5. Apakah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah mencakup, keduanya telah mencakup semua hadis sahih? Jawabannya lam yastaw'ib, ya, lam yastaw'ib. Lalu as-su'alu raqmus sadis, raqmus sittah boleh. Hal fatahuma syai'un katsir minas sahih? Apakah terluput banyak hadis sahih dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Jawabannya na'am, ya, na'am. Wa tujadu baqiyatul ahadits sahihah fil kutubil mu'tamidah. Iya, dan didapati banyak hadis-hadis yang sahih di dalam kitab-kitab pegangan yang lainnya, ya, yang masyhur tentunya. Seperti apa? Seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Sunanul Arba'ah, ya. Kemarin sudah Ustazah perbaiki, ya, Sunan Arba'ah. Siapa-siapa aja ini Sunan Arba'ahnya? Iya, nah kalau disebutkan Sunanul Arba', nah itulah yang telah disebutkan oleh teman kita tadi. Ada Sunan At-Tirmidzi, ya, itu nama kitab, ya. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, kemudian kalian catat enggak itu? Ibu-ibu, iya. Allahu Akbar. Ya, Abu Daud. Ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan Ibnu Majah. Itu kalau dikatakan Sunan Al-Arba'ah. Tapi kalau dikatakan As-Sunanut Sittah, ya, tambahkan Sahih Bukhari dan tambahkan Sahih Muslim. Al-Bukhari, Al-Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, as-su'alu raqmus sabi', kam adadul ahadits fi kullin minhuma? Kam adadul ahadithi fi kullin minhuma? Berapa jumlah hadis-hadis sahih yang ada pada kedua kitab tersebut, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Al-jawab, Al-kitabus sahih, ya, Al-kitabul awal yakni Sahihul Bukhari, adadul ahadithi bil mukarrar, ya, jumlah hadis-hadis yang diulang-ulang di dalam kitab Sahih Bukhari ada 7.275 hadis yang diulang-ulang, ya. Sebentar. Adapun adadul ahadits bihadzfil mukarrar. Adapun jumlah hadis yang enggak diulang-ulang, ya, hanya sekali saja tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari, jumlahnya 4.000. Berapa? Arba'u alaf. 4.000, Masya Allah. Banyak, ya. Masya Allah. Yang kita hafal ada berapa hadis? Yang sudah kita hafal, yang sudah kalian hafal? Ada 10? Ada 100? Gak ada, ya. Masya Allah. Berarti anak-anak ustazah, yang kita ketahui dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjamin kesohihannya, ya, tentunya yang kita pelajari adalah hadis-hadis sahih saja. Itu masih sedikit, seujung kuku dari kitab Sahih Bukhari. Pertanda anak-anak ustazah kita semua, ya, masih sangat jahil di dalam hadis, di dalam ilmu agama. Kita nih nggak ada apa-apanya, ya. Kita nih
eh, ibaratnya ya, kayak tungau, tahu tungau? Yang nempel di pohon kurma. Tungau itu sejenis bakteri kecil setitik debu. Nah, yang nempel di pohon kurma. Pernah lihat pohon kurma? Hanifah Nadia pernah lihat pohon kurma? Hanifah Nadia? Naura Aliani, Atanaifa, aina wajhuki Atanaifa. Pohon kurma itu besar, kokoh. Nah, kalau nempel tungau di pohon yang besar itu kelihatan tidak? Tidak. Tungau itu seperti dengan tungir juga, tungir. Tahu tungir? Nggak tahu juga. Jadi kalian tahunya apa? Oh, tahu. Kalau nempel di pohon kurma yang besar itu nggak nampak, Bu. Nggak nampak kita ini. Sepertilah kita makhluk Allah. Kita ini manusia. Kalau dilihat dari kejauhan atas sana, nampak lagi nggak manusia yang banyak ini? Enggak, naik pesawat aja ya. Kalau pesawatnya sudah bersentuhan dengan awan ya, nah lihatlah ke bawah, enggak nampak lagi. Kalian yang merasa gendut ini, yang merasa besar ini, kalau dilihat dari atas sana udah nggak kelihatan lagi. Jadi jangan merasa besar ya, kita ini kecil. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, kitab yang beribu, yang 4000 tadi, yang tanpa pengulangan dalam kitab Sahih Bukhari ya, dibanding dengan hafalan kita tentang hadis, Masya Allah, kita ini belum ada apa-apanya. Jadi jangan pernah sombong ya, jangan pernah merasa, wih saya udah hafal hadis arba'in 40 nih, Masya Allah, lalu bisa susumbar jalan itu nggak lihat bumi lagi, dia menengadah ke atas aja. Ketika melihat orang, semua orang kecil dia rasa. Alah, kamu belum ada apa-apanya. Setiap ada yang kasih komentar, setiap kasih masukan, alah udahlah. Kamu tahu hadis arba'in yang ke-24? Enggak tahu kan? Nah, udah, kalau enggak tahu diam. Ya, biar saya ngomong. Kamu hafal hadis ke-23? Enggak, ya udah, kalau enggak hafal uskut anta. Nah, Masya Allah ya. Inilah di antara faedah ya dari mempelajari ilmu mustalahul hadis. Sangat telitinya para ulama hadis tersebut tentang memberitakan perkara agama. Yang mana yang pernah saya sebutkan di minggu lalu, Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Mengapa dia kitab yang paling sahih, lebih sahih, kitab yang yang sahih setelah Al-Quran, lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim? Apa sebabnya? Karena beliau tidak mau mencantumkan hadis di dalam kitabnya selama dia belum meneliti dan belum jelas ada pertemuan di antara rawi satu dan rawi yang setelahnya. Harus ada pertemuan. Nah, ini menandakan Imam Al-Bukhari gak mau main-main, gak mau asal-asalan meletakkan hadis yang bercerita tentang agama, hukum syariat Allah. Kalau sudah gak teliti lagi menerapkan atau mengucapkan tentang hadis Rasulullah, maka yang mendengar nanti, yang mempelajari nanti bisa salah kaprah ya. Nah, ini diibaratkan kita yang sekarang ini nggak mau cakap soal agama kalau kita belum tahu ilmunya. Nah, makanya kita itu sangat berbeda dengan ulama terdahulu yang sangat menjaga tentang ilmu agama. Enggak seperti manusia zaman sekarang. Kalau ditanya dia nggak tahu, dia malu bilang nggak tahu. Maka dia bisa jawab dengan seingat-ingat dia aja, kalau nggak salah, nah atau kata ustazah, kata ustadz, seperti itu. Nah, jadi anak-anak semua jangan langsung merasa saya udah punya ini, saya udah paham ini ya.
tatkala kita melihat jumlah hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari, ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Dan selayaknya selayaknya penuntut ilmu itu memiliki sifat tawadu, selalu merasa rendah diri. Afwan, bukan rendah diri ya, rendah hati. Tatkala dia keluar dari rumahnya, tidaklah dia melihat orang yang berlalu di hadapannya selain dia merasa saya lebih rendah dibanding dia. Ilmu saya belum ada apa-apanya dengan dia. Amal saya belum ada apa-apanya dengan dia. Saya ini baru kemarin. Nah, ini yang dikatakan tawadu. Dia tidak pernah merasa lebih hebat dari seseorang. Enggak pernah merasa lebih hebat. Penuntut ilmu harus memiliki sifat tawadu. Oke, kita lanjut. Kitab Sahih Muslim. Jumlahnya yang bil mukarrar adalah 12.000. Sementara yang bihadzbil mukarrar sama seperti Sahih Bukhari, lebih kurang 4.000 hadis. Masya Allah. Ya, semoga kita semua dapat melihat kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan menjadikan kedua kitab ini sebagai koleksi di rumah kita. Koleksi di sini maksudnya bukan hanya sekedar pajangan ataupun hiasan ya, akan tetapi mengisi pustaka mini kita yang ada di rumah. Kalian kumpulkan uang ya, sisihkan uang jajan kalian yang tetap berjalan meskipun di masa pandemi ini, ya kan. Nah, nanti jalan-jalan ke toko buku, lihat Sahih Bukhari, kalian beli, kita beli. Nah, as-su'alu raqmus tsamin, takallam bi ijazin anil kutubit taliyah. Semua pada pegang buku kan? Iya. Takallam bi ijazin anil kutubit taliyah. Al-awwal Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim. Halaman 23. Al-awwal Mustadrak Al-Hakim. Kitabun dzakara fihi al-muallif Kitabun dzakara fihi muallifuhu al-ahadits as-sahihata ala syarti syaikhaini au ala syarti ahadihima, au jangan diharokati lagi, ala nggak perlu lagi. Walam yukharrijahu kama dzakarul ahadits as-sahihata indahu wa in lam takun ala syartin wahidin minhuma ala syartin wahidin minhuma wa huwa mutasahilun fit tashih fayanbaghi an yutatabba'a wa yuhkama ala ahadithihi bima yaliqu bihaliha ya iqra'i
Hmm, Naziha Lutfia, iqra'i anti Naziha. Takallam. Mutasahilun. Bima yaliqu iya, nah, soal yang pertama, soal nomor 8. Takallam, ya. Berbicaralah biijaz anil kutubit taliyah, tentang kitab-kitab berikut, ya. Maksudnya kita disuruh kenalan ini dengan kitab-kitab yang akan disebutkan, yakni ada 3 kitab. Kitab pertama Mustadrak Al-Hakim, yang kedua Sahih Ibnu Hibban, yang ketiga Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kita kenalan nih dengan beberapa di antara kitab-kitab hadis yang banyak. Kitab yang pertama Mustadrak Al-Hakim. Apa itu isi? Bagaimana isi kitab Mustadrak Al-Hakim? Kalau dikatakan Mustadrak Al-Hakim berarti pengarangnya Al-Hakim. Kitabun dzakara fih, sebuah kitab yang disebutkan di dalamnya. Dzakara itu artinya menyebutkan, ya. Nah, kitabun dzakara fihi muallifuhu. Oke, siapa yang bisa mengartikan sampai di situ? Kitabun dzakara fihi muallifuhu al ahadits as-shahihah. Nah, sampai di situ. Al ahadits as-shahihah. Man takallam, tafaddal. Nur Hidayah Ramadhani. Gak apa-apa lah sayang, mau dicubit tak sampai. Ya, siapa tadi yang bilang kalau salah gak apa-apa? Nah, iya silakan. Iya, Mutia, benar. Sebuah kitab yang pengarangnya menyebutkan di dalamnya hadis-hadis yang sahih. Allati ala syartis syaikhaini, yang sesuai. Ada suara adik bayi, Masya Allah. Allati ala syartis syaikhaini, yang sesuai dengan syarat kedua syekh. Syaikhaini ini siapa yang dimaksud? Asy-Syaikhain Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Yang sesuai dengan syarat kedua syekh, au ala syarti ahadihima, au ala syarti ahadihima, atau syarat di antara mereka, ya. Walam yukharrijah, tapi kedua syekh tersebut lam yukharrijah, tidak mengeluarkannya di dalam kitabnya, yakni tidak menuliskan, tidak memuat, ya, tidak mencantumkan hadis tersebut di dalam kitab mereka berdua, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, seperti yang minggu lalu, ya, hadis sahih yang harus
yang bisa atau yang lulus sensor, ya, yang bisa mereka tuliskan ke dalam kitab mereka, yakni Bukhari dan Muslim, ya, harus jelas dari sanadnya, ya, ulama atau dari perawinya benar-benar mendengar hadis tersebut, dan juga harus benar-benar perawi 1 dan perawi 2, perawi 3 dan seterusnya harus benar-benar bertemu. Nah, itu syarat Bukhari dan syarat Muslim. Kalau syarat Muslim, yang pertama seperti Bukhari harus benar-benar mendengar, ya, harus perawi 1 dan perawi 2 keduanya benar-benar mendengar. Yang kedua, syarat Muslim tidak mesti bertemu, yang penting sezaman. Ustazat tanya, kalau sezaman sudah pasti bertemu atau tidak? Tidak, ya. Iya. Kalau Muslim yang penting sezaman saja. Tidak bertemu tidak masalah. Seperti itu. Kalau Bukhari sezaman dan harus benar-benar ada bertemu, meskipun hanya sekali bertemunya. Pokoknya perawi 1 dan perawi yang satunya benar-benar pernah bertemu, meskipun hanya sekali. Nah, kitab Mustadrak Al-Hakim tersebut adalah kitab yang beliau tulis di dalamnya hadis-hadis sahih berdasarkan syarat kedua syekh tersebut. Namun kedua syekh tersebut tidak menuliskan hadis tersebut di dalam kitab mereka. Nah, kama dzakarul ahadits as-shahihah indah. Nah, beliau yakni Al-Hakim menyebutkan hadis-hadis sahih indah yang menurut dia sahih. Seperti itu. Imam Al-Hakim, ya, dzakarul ahadits as-shahihah indah, menuliskan hadis-hadis sahih di dalam kitabnya yang indah, yang sesuai dengan dia, yang menurut dia sahih. Wa in lam takun ala syartin wahidin minhuma, meskipun tidak sesuai syarat kedua syekh tersebut. Jadi hadis-hadis di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim ini adalah hadis yang menurut Al-Hakim itu sahih, ya, tidak berdasarkan syarat kedua syekh yakni Bukhari dan Muslim. Makanya Al-Hakim terkenal dengan ulama hadis yang mutasahilun fit tashih. Ma makna mutasahil? Bermudah-mudah fit tashih, dalam mensahihkan hadis. Wa huwa mutasahilun fit tashih. Al-Hakim dikenal dengan mutasahil fit tashih. Maka bagi kita, ya, yang ingin mengambil hadis dari Mustadrak dituntut untuk fayan bagi an yutatabba'a, maka dianjurkan untuk yutatabba, meneliti, ya, an yutatabba, untuk meneliti, wa yuhkam, dan menghukumi hadis-hadisnya, wa yuhkamu ala ahadithihi, ya, dan menghukumi hadis-hadisnya mimma yaliqu bihaliha, yang sesuai dengan kedudukan hadis tersebut. Nah, jadi kalau ada hadis atau kalian punya kitab Mustadraknya yang dikarang oleh Imam Al-Hakim dan kalian ingin memakai hadis tersebut atau menjadikan hadis tersebut hujjah atau mempelajari hadis tersebut, maka hendaknya terlebih dahulu diteliti, dilihat, ya, diteliti hadis yang di Mustadrak Al-Hakim ini ada nggak di kitab Sahih Bukhari atau Muslim. Nah, bisa kalian cari di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau nggak ada, nah, maka kita bisa teliti. Lalu hukum hadis ini apa? Apakah hasan, ya, hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi dan lainnya. Nah, Imam Al-Hakim terkenal dengan seorang ulama hadis yang mutasahilun fi
Naam, mutasahilun fit tashih. Naam, intahal waqt ya. Hanya bisa bahas 2 soal kita hari ini ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Ini kelas 11. Ya. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjuti mengikuti pelajaran berikutnya.